Prabowo akan berikan beasiswa kepada anak Palestina. PDIP menyampaikan akan ada pertemuan lanjutan antara Prabowo Mega. Qatar akan investasi dengan Danantara sekitar 33 triliun rupiah. Warga berbondong-bondong pilih logam mulia. Pemirsa Simpo TV, selamat pagi Sally, apa kabar hari ini? Pasti semangat, harus bahagia ya. Apalagi kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan politikan, ekonomi, dan juga hiburan lainnya. Tentunya di pagi hari ini dengan semangat yang baru dan juga harapan yang baru, tentunya ada kabar yang gembira di mana kemarin baru saja pada saat halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah, Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri juga melakukan pertemuan, dan ini akan ada lanjutannya. Betul, dimana memang kalau kita ketahui dan pemirsa, komunikasi antara Prabowo dan Mega ternyata baik-baik saja. Betul, harus baik ketahui. Nantinya pertemuan mereka berdua akan menjadi kebangkitan ataupun menjadi pembangunan Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut dengan kehormatan oleh Raja Abdullah II di Yordania. Penyambutan dilakukan secara kehormatan dengan pengawalan jet tempur sejak pesawat memasuki wilayah udara dari Yordania hingga mendarat di Bandar Udara Militer Marka. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat sambutan kenegaraan yang hangat dan penuh kehormatan saat tiba di Kerajaan Yordania Hashimiyah pada Minggu 13 April 2025. Setibanya di Bandara Militer Marka Amman, Prabowo disambut langsung oleh Raja Abdullah II bin Al-Hussein dalam prosesi resmi yang memperlihatkan kedekatan hubungan kedua negara. Jet tempur Yordania bahkan mengawal pesawat kepresidenan saat memasuki wilayah udara hingga mendarat. Dalam rangkaian penyambutan, kedua pemimpin berjalan bersama melewati pasukan kehormatan, memperkenalkan delegasi masing-masing, dan berdiri di podium utama untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan Yordania. Dentuman meriam 21 kali dan atraksi flypast jet tempur menambah hikmat serta kemegahan suasana, sekaligus memperkuat simbol kerjasama militer dan persahabatan bilateral. Kedekatan personal antara Prabowo dan Raja Abdullah II terlihat dari momen istimewa saat sang raja sendiri mengemudikan mobil kepresidenan untuk mengantar tamunya menuju hotel. Kunjungan ini menjadi cerminan kuat dari hubungan yang hangat dan saling menghormati, serta diharapkan mempererat kerjasama strategis antara Indonesia dan Yordania di masa depan. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo turut didampingi sejumlah menteri dan pejabat tinggi, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar RI untuk Yordania Ade Patmo Sarwono. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, dalam kunjungannya ke negara Mesir, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengunjungi Akademi Militer milik Mesir di kota Kairo sesuai pertemuan bilateralnya bersama Presiden Mesir. Kunjungan ke Akmil Mesir ini, pemirsa, merupakan bagian dari kerjasama strategis Indonesia dan Mesir di bidang pertahanan dan juga pendidikan militer. Setelah melakukan pertemuan bilateral antar kedua pemimpin negara, Presiden Prabowo Subianto turut mengunjungi Akademi Militer milik Mesir secara mendadak bersama Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di kota Kairo. Pada kesempatan ini, Prabowo turut meninjau secara langsung aneka fasilitas yang dimiliki Akademi Militer Mesir, seperti sejumlah ruangan di gedung utama, arena pacu kuda, hingga ketersediaan fasilitas stadion. Adapun Presiden Prabowo juga turut menyapa para prajurit yang berada di gedung Akmil Mesir tersebut. Kunjungan ke Akmil Mesir ini merupakan korelasi dari simbol kerjasama bilateral antara Indonesia dan Mesir di bidang pertahanan dan pendidikan militer. Kedepannya, Presiden Prabowo bakal bertolak ke Doha, Qatar guna melanjutkan kunjungan kenegaraannya di kawasan Timur Tengah bersama rombongan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya memastikan akan mendampingi 2 korban pemerkosaan yang dilakukan oleh calon dokter PPDS di RSUP Hasan Sadikin.
Upaya tersebut pemirsa sebagai bentuk dukungan terhadap keluarga korban agar melakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia Kamil tegaskan akan melakukan upaya pendampingan bagi korban pemerkosaan oleh Priguna Anugrah Pratama, calon dokter PPDS selaku pemerkosaan di RSUP Hasan Sadikin Bandung. Di hadapan awak media saat jumpa pers, pihaknya akan mengawal proses hukum pelaku kekerasan seksual oleh oknum dokter yang tengah melakukan PPDS spesialis anestesi di rumah sakit pemerintah. Pihaknya akan melakukan pendekatan hati ke hati kepada dua korban agar mau melakukan pelaporan ke kepolisian daerah Jawa Barat atas perbuatan pelaku. Dan melakukan support monitoring mendatangi keluarga korban begitu, termasuk melakukan pendampingan hukum. Dan yang paling penting adalah yang harus khususnya kami lakukan karena saya adalah di Komisi 8 mendorong agar supaya adanya perbaikan sistem baik di rumah sakit, perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga terkait begitu ya. Khususnya terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang TPKS yang saat ini sedang kita kuatkan. Jadi Undang-Undang TPKS ini ternyata belum dipahami oleh banyak masyarakat begitu ya, khususnya juga institusi. Nah jadi kita berharap bahwa semua pihak bekerja sama agar supaya ke depannya tentu hal ini tidak terjadi lagi. Dapat diketahui calon dokter yang tengah melakukan pendidikan PPDS tersebut melancarkan aksi bejatnya terhadap korban yang tengah mengantar pasiennya dengan cara dibius di ruangan pelayanan perempuan dan anak di lantai 7 RSUP Hasan Sadikin. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Dan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwasanya pemerintah Indonesia telah mempersiapkan langkah strategis dan akan mengirimkan delegasi untuk menyampaikan posisi resmi Indonesia terhadap otoritas Amerika Serikat. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa sejumlah menteri akan berangkat ke Washington DC, Amerika Serikat untuk melakukan pertemuan penting dengan pejabat tinggi Amerika Serikat dalam hal membahas kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sejumlah negara. Delegasi tersebut merupakan penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto usai pemerintah Indonesia secara resmi bersurat kepada 3 kementerian terkait di Amerika Serikat dan mendapat tanggapan positif untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan. Dan kita pahami Indonesia dikenakan tarif 32% dan sekarang 90% 90 hari di hold, dan Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Jadi ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah Indonesia, di mana kami sudah bersurat, arahan Bapak Presiden bersurat kepada 3 kementerian, dan memang 3 kementerian itu yang diberi tugas untuk melakukan pembicaraan. Nah tentu beberapa hal tadi sudah dibahas dengan kementerian dan lembaga, sehingga kami sudah mempersiapkan non-paper yang relatif lengkap, baik itu yang terkait dengan tarif, terkait dengan non-trade measures atau non-tarif barrier, dan juga terkait dengan investasi, dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerjasama beyond perdagangan. Selain itu, untuk menghadapi dinamika perdagangan tersebut, pemerintah Indonesia juga tengah mempersiapkan dokumen non-paper yang komprehensif, diantaranya memuat sejumlah isu strategis seperti tarif, hambatan non-tarif, investasi, dan serta usulan kerjasama resiprokal yang diharapkan Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayadi, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan memberikan beasiswa untuk anak-anak Palestina dan juga membantu fasilitas kesehatan di Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Diplomasi Antalya 2025 di Turki pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Dalam Forum Diplomasi Antalya 2025 di Turki pada Jumat malam waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan inisiatif beasiswa untuk anak-anak Palestina di Universitas Pertahanan Indonesia. Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun fasilitas kesehatan di tepi barat dan Gaza, serta membuka peluang pendidikan bagi pelajar Palestina di Indonesia. Selain itu, Prabowo juga menyebut Indonesia telah mengirim tim medis bersama Uni Emirat Arab untuk mendirikan rumah sakit lapangan di Gaza dan menekankan pentingnya solusi dua negara untuk mengakhiri konflik. And of course, after they complete their education and they complete their medical treatment, they must
return to their homeland. So I think in the end there should be peaceful collaboration. I think that is the key to a real peace. How can a 6-year-old boy or girl be guilty of anything? How can an armed mother be bombed and lose their house and lose everything? It's I think, something that's very hard to digest, actually. People ask, why? You are so far away. You are in Indonesia. But I cannot, because my people feel the attack on the innocent people of Gaza, of Palestine, of Lebanon, of Syria is like attacking them. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia tidak akan berpangku tangan terhadap penderitaan rakyat Gaza dan sekitarnya akibat konflik yang berkepanjangan. Indonesia juga siap membawa warga sipil Palestina yang memerlukan perawatan intensif ke rumah sakit di Indonesia. Selain itu, Prabowo mengumumkan rencananya untuk segera mengunjungi Kairo, Doha, dan Amman guna berkonsultasi dengan para pemimpin kawasan seperti Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, dan Raja Abdullah II dari Yordania sebagai bagian dari diplomasi aktif Indonesia untuk mendukung penyelesaian damai dan bantuan kemanusiaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Diaspora Indonesia di Timur Tengah termasuk Turki, Qatar, dan juga Mesir optimistis atas kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungannya pada April 2025. Dan mereka berharap pemirsa kunjungan tersebut membawa dampak positif untuk pendidikan dan juga hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tersebut. Para diaspora termasuk pelajar Indonesia di negara-negara Timur Tengah seperti Turki, Qatar, dan Mesir menyatakan keyakinannya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan saat kunjungan Prabowo ke negara-negara tersebut pada awal April 2025. Beberapa diaspora termasuk Muhammad Muniruddin dan Muhammad Syarif di Turki menyampaikan bahwa kedatangan Prabowo memberikan perhatian khusus kepada mereka dan berharap dapat membawa dampak positif bagi komunitas Indonesia di sana. Tentunya merasa sangat bangga ya, karena Bapak Presiden udah datang menjenguk kita mahasiswa di Turki, dan tentunya saya merasa sangat senang sekali karena mungkin di Turki sendiri nanti akan banyak hal-hal yang bakalan bisa membawa kebaikan untuk negara Indonesia itu sendiri. Pelajar-pelajar di sini menanyakan bagaimana keadaan, sebagai apa, itu bentuk perhatian khusus dari Pak Presiden, dan saya yakin kami juga senang, insya Allah mendukung ya dari pelajar untuk kasih kontribusi juga sebagai diaspora ataupun sebagai pelajar. Bertemunya dua presiden secara langsung, semoga terus-menerus setiap tahun makin baik antara dua negara. Sementara itu, perwakilan diaspora di Qatar, Rifki Nur Muzaki, juga mengaku antusias atas kunjungan Prabowo ke Qatar. Berikutnya, para diaspora dari Mesir pun yakin dan menaruh harapan besar atas kunjungan Prabowo ke Mesir. Mereka berharap dengan hadirnya Prabowo melihat langsung keadaan mereka memberikan efek baik untuk pendidikan mereka. Prabowo ke negara-negara lain selain Indonesia itu sangat berharga. Ya, of course, dari situ kita sangat-sangat amat balik lagi, saya ngomong sangat berharga, dan pasti sangat senang bisa pada ujung itu untuk ketemu dengan Bapak Prabowo. Ya, semoga dengan kehadirannya Bapak di Qatar ini bisa menjadi motivasi untuk kami mahasiswa Indonesia yang tinggal di Qatar, dan untuk terus bisa berprestasi dan mengharumkan dua bangsa ini. Terakhir, para diaspora ini mendoakan Prabowo Subianto ke depan dapat menjalankan kepemimpinan lebih baik, lancar, dan diberikan kesehatan. Untuk diketahui, sejak Rabu 9 April 2025, Prabowo sudah melakukan beberapa kunjungan ke negara-negara Timur Tengah seperti Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Turki. Bapak, kami diaspora Indonesia berharap kami bisa mendapat pendidikan yang baik. Ya, semoga panjang umur, semoga bapaknya tetap sehat. Ya. Semoga bisa membuat Indonesia semakin maju. Amin, itu yang terutama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dalam rangka mempererat silaturahmi, dari DPR pun menggelar acara halal bihalal di rumah parlemen dengan tema yang bertajuk Perkuat Silaturahmi Keluarga Besar DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dalam acara ini, Ketua DPR Puan Maharani mengimbau jajaran parlemen agar dapat mengintrospeksi diri untuk lebih baik ke depannya. DPR RI menggelar acara Halal Bihalal di rumah parlemen dengan mengangkat tema yang bertajuk Perkuat Silaturahmi Keluarga Besar DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara tersebut digelar dalam rangka mempererat silaturahmi antar sesama pimpinan dengan seluruh jajaran yang ada di parlemen. Ketua DPR Puan Maharani mengimbau kepada jajaran untuk dapat mengevaluasi yang telah dilakukan sebelumnya agar lebih baik ke depan. Pimpinan DPR RI, pimpinan fraksi, kemudian pimpinan AKD, anggota DPR RI, kesekjenan, seluruh pegawai yang ada sebagai keluarga besar di gedung parlemen ini adalah keluarga besar. Tanpa kita bergotong royong bersama sebagai satu keluarga besar, apa-apa yang kita jalankan selama ini tidak akan membuahkan dan menghasilkan apa yang selama ini kita hasilkan. Kebaikan, keberhasilan karena kita. Namun kejelekan, ketidakberhasilan juga karena kita. Jadi ke depan saya berharap kita bisa sama-sama bergotong royong, membangun, memperbaiki, introspeksi diri, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Mungkin kurang baik, ke depannya kita perbaiki, kita benahi. Karena hari ini rakyat melihat kita, apa yang akan kita hasilkan, apa yang kita akan benahi, apa yang kita akan perbaiki untuk bangsa dan negara. Rakyat melihat kita, apa yang akan kita hasilkan untuk bangsa dan negara. Saya meyakini kita tidak akan berhasil kalau kita sendirian. Kita hanya berhasil kalau kita bergotong royong bersama-sama sebagai satu keluarga besar. Puan juga turut mengajak seluruh anggota DPR bersama-sama bergotong royong agar dapat menciptakan keberhasilan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa Danantara dan juga Bappenas melakukan kolaborasi. Informasinya usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya, di mana Danantara Indonesia bersama Bappenas melakukan kerjasama dalam pengelolaan investasi strategis dan juga percepatan proyek prioritas. Tentunya langkah ini dilakukan sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto, yaitu untuk meningkatkan ekonomi nasional. CEO Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara, Rosan Roslani, menandatangani nota kesepahaman bersama Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pampudi sebagai langkah awal dari kolaborasi strategis ke depan. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting untuk memperkuat sinergi antara Badan Pengelola Investasi Danantara dan Bappenas dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam pengelolaan investasi strategis dan percepatan proyek prioritas. MOU ini menjadi satu langkah awal yang sangat baik. Kolaborasi antar kementerian, antara badan, antara agensi harus selalu kita perkuat. Apalagi kita ketahui bersama pertumbuhan kita ini diharapkan
meningkat sesuai dengan target dari Bapak Presiden, dan tentunya hal itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak bersinergi, kita tidak berkolaborasi bersama-sama. Dan antara yang memang diberikan amanah sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan investasi, karena kalau kita lihat kontributor kedua terbesar dari ekonomi growth kita adalah investasi. Kami melihat dalam 5 tahun ke depan ini investasi memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam rangka tidak hanya kita menjaga tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ini menjadi 8% yang kita bersama yakini insya Allah itu bisa tercapai. MOU ini menyangkut dalam proyek strategis nasional. Dan dalam proyek strategis nasional yang dicadangkan oleh pemerintah mulai 2025 sampai 2029 ini kurang lebih ada 77 proyek PSN, dan kami pun sangat terbuka tentunya dari Danantara untuk bersama-sama melihat agar proyek-proyek ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kedepannya ini memberikan asas manfaat tidak hanya untuk kita yang berada dalam ruangan ini, tapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia yang kita cintai. Langkah ini penting dalam membangun ekosistem investasi yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan mantan artis sinetron kolosal era 2000-an ditangkap penyidik unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan saat melakukan transaksi menggunakan uang palsu di sebuah mal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dan dari polisi mengamankan barang bukti lebih dari 2.000 lembar uang palsu dengan nilai total ratusan juta rupiah. Unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu di Lipo Mall Kemang. Tersangka berinisial SAW atau Sekar Arum Widara yang merupakan mantan pemain sinetron kolosal ditangkap saat menggunakan uang palsu untuk berbelanja di sejumlah toko. Sebelumnya pelaku pernah berhasil melakukan transaksi di Hypermart dan toko lainnya, namun usaha keduanya gagal setelah uangnya diperiksa menggunakan alat detektor. Polisi mengamankan barang bukti berupa 2.235 lembar uang pecahan 100.000 yang diduga palsu, 2 unit telepon genggam dan uang tunai. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif dan penyidik terus mengembangkan kasus untuk melacak sumber pencetak uang palsu serta kemungkinan adanya jaringan lain. Baik. Jadi kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah berhasil mengamankan pelaku dengan modus kejahatan menggunakan uang palsu. Yang saat ini pelaku juga sudah kami amankan dan sudah kami dalam proses pemeriksaan. Barang buktinya ada sekitar 2.235 lembar pecahan Rp100.000. Dari total 30 juta 5.000 rupiah. Latar belakangnya dia saat ini karya swasta dan juga terakhir informasinya dia adalah mantan artis. Masih kita pendalaman dan akan kita lakukan pengembangan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kementerian Sosial juga merencanakan akan membangun 4 titik sekolah rakyat di wilayah Sumatera Utara yang ditargetkan dimulai pada tahun ini. Hal ini disampaikan Mensos dalam sosialisasi dan koordinasi kesiapan sekolah rakyat di Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 11 April 2025. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan sosialisasi dan koordinasi kesiapan sekolah rakyat di Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 11 April 2025. Dalam kesempatan itu, Mensos mengungkapkan bahwa program sekolah rakyat akan berjalan tahun ini di Sumatera Utara. Gus Ipul menyebut bahwa ada 4 titik sekolah rakyat di Sumatera Utara. Untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarananya, Mensos menyebut ia telah meninjau secara langsung lokasi sekolah rakyat tersebut. Jadi kita menggunakan aset Kementerian Sosial. Ada 2 di sini, di 2 sentra. Satu sentra Bahagia di Kota Medan, satu lagi sentra Insaf di Deli Serdang. Itu 2 sentra itu kita akan gunakan untuk memulai penyelenggaraan sekolah rakyat di 2 tempat itu yang Kementerian Sosial. Nah, ada satu lagi yang diusulkan oleh Pak Gubernur di gedung BPSDM. Termasuk tadi kita lihat di Kota Tebing itu menggunakan gedungnya UINSU. Pembangunan sekolah yang untuk kapasitas 1.000 itu insya Allah akan dimulai tahun ini pula. Dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi kesiapan sekolah rakyat di Provinsi Sumatera Utara tersebut, beberapa kepala daerah hadir dan menyambut antusias program sekolah rakyat tersebut.
Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani buka suara soal pembahasan mengenai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri pada beberapa waktu yang lalu. Dan dari Puan mengatakan bahwa pihaknya akan bersinergi untuk membantu menjalankan tugas-tugas Presiden Prabowo Subianto. Momen yang ditunggu-tunggu oleh publik mengenai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima sekaligus Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kini telah terlaksana. Pertemuan itu terjadi pada beberapa waktu lalu di kediaman Megawati Menteng, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh politik ini menjalin silaturahmi sekaligus berbincang dengan berbagai hal. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya akan bersinergi membantu program-program Presiden Prabowo Subianto meski di luar koalisi. Menurutnya hal ini dilakukan untuk membangun bangsa dan negara ke depan. Ya alhamdulillah kan saat silaturahmi di berbagai kesempatan yang saya hadiri, waktu itu kan saya juga dengan teman-teman dari Gerindra sudah mengatakan insya Allah bahwa dalam waktu yang dekat akan ada silaturahmi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, dan alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana, bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi di hari Lebaran. Ya, yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara, dan kemudian juga bagaimana kemudian PDI akan bersama-sama bersinergi untuk membantu bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas Presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga mengungkapkan akan ada pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri. Namun pemirsa, wacana pertemuan lanjutan antara kedua tokoh politik ini masih belum dipastikan kapan akan terjadi. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat menjadi tanda tanya kapan akan terlaksana. Pasalnya, rencana pertemuan ini telah dilakukan sejak lama sehingga dinanti-nantikan oleh seluruh publik. Namun, pertemuan antara kedua tokoh politik itu kini sudah terjalin pada saat momen Lebaran Idul Fitri 2025. Pertemuan tersebut berjalan harmonis sekaligus berbincang berbagai hal, khususnya mengenai bangsa dan negara. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan nantinya akan ada pertemuan lanjutan antara Prabowo dan juga Megawati. Namun, Puan tak menjelaskan kapan wacana pertemuan lanjutan itu akan terjadi. Bapak, masih soal pertemuan itu, Pak Prabowo dan Bu Mega ini ada janji lanjutan nggak pertemuan selanjutnya? Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, mengawali aktivitasnya di Doha, Qatar, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengunjungi Museum of Islamic Arts yang merupakan salah satu museum seni Islam paling bergengsi di dunia. Dan dari Menbud turut mengapresiasi bangunan MIA yang cukup megah dengan koleksi dan nilai storytelling yang sangat indah. Dalam kunjungan kenegaraan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyempatkan untuk mengunjungi Museum of Islamic Arts di Doha, Qatar. Museum ini menampilkan koleksi artefak dari peradaban Islam lebih dari 1.400 tahun, yakni mulai dari era Fatimiyah, Ottoman, Mamluk, Qajar, hingga Umayyad dan dinasti Muhammad Ali. Tak hanya itu, MIA juga menampilkan etalase peradaban Islam dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dengan arsitektur yang indah, MIA juga menampilkan artefak peradaban Islam dengan narasi yang komprehensif. Hal ini semakin memperkuat peran museum sebagai ruang edukatif dalam upaya pemajuan kebudayaan. Pada hari ini dalam kunjungan Presiden Republik Indonesia bertemu dengan Emir dari Qatar, ada kesempatan untuk melihat Museum of Islamic Arts atau Museum Seni dan Peradaban Islam yang berada di Doha di Qatar. Ini adalah satu museum yang luar biasa, mengoleksi hampir seluruh artefak peradaban Islam yang ada di seluruh dunia, termasuk juga dari Southeast Asia dan dari Indonesia. Jadi kita melihat Museum of Islamic Arts, MIA ini, merupakan sebuah museum yang bisa menjadi bagian dari etalase peradaban Islam sejak awal ya hingga sekarang yang berada di sejumlah negara. Dan saya kira dibangun dengan demikian megah, dengan arsitektur yang sangat indah, dan diperhitungkan juga semua display dan koleksi termasuk storytellingnya.
luar biasa. Fadlizon sangat mengapresiasi Museum of Islamic Art yang dibangun sangat megah dengan tetap memperhitungkan keindahan hingga cerita dari setiap koleksi yang ada. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Qatar akan lakukan investasi dengan Danantara. Informasinya usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasi yang bahagia. Presiden pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan bahwa Qatar siap berinvestasi sebesar 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 33,5 triliun rupiah melalui Danantara Indonesia. Tentunya Prabowo juga menekankan bahwa komitmen ini melanjutkan diplomasi ekonomi Indonesia dan juga memperkuat hubungan kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Qatar siap melaksanakan kerjasama investasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia sebesar 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 33,5 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Amiri Diwan pada Minggu 13 April. Yang bertujuan mempererat hubungan bilateral kedua negara melalui penandatanganan sejumlah kerjasama strategis. CEO BPI Danantara Rosan Roslani dan Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat Marwarar Sirait yang turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan tersebut juga mengonfirmasi angka investasi yang telah disepakati. Mereka mendukung langkah tersebut sebagai bentuk komitmen kuat kedua negara untuk bekerja sama dalam sektor investasi. Saya kira pertemuan sangat baik, produktif. Kita sepakat untuk segera tingkatkan kerjasama. Beliau akan invest dengan Danantara, suatu dana sama. Beliau komit 2 miliar dolar ya. Masing-masing 2. Kita 2, dia 2. Saya kira bagus, ini tindak lanjut dan beliau sangat antusias. Prabowo menegaskan bahwa komitmen investasi ini merupakan kelanjutan dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia dan menunjukkan sinyal positif dari Qatar atas hubungan yang semakin erat antara kedua negara. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral serta mendorong perkembangan ekonomi kedua belah pihak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menegaskan tidak akan mengambil honor atau gaji usai menjadi pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Dan Budi Setianto berstatus dalam kepengurusan Danantara bukan bersifat personal, namun melainkan mewakili institusi atau kelembagaan. Keputusan tersebut diambil sesuai dengan aturan yang berlaku di internal KPK. Selain itu, dia mengatakan bahwa pihak KPK akan bersikap profesional usai bergabung dalam kepengurusan Danantara. Pihaknya akan mengkaji efektivitas keberadaan KPK dalam kepengurusan tersebut. KPK sebagaimana aturan yang berlaku secara internal, kami juga tidak akan menerima honor, pembayaran dalam bentuk apapun, kemudian bersifat profesional, ya, dan juga nanti kami akan mengkaji efektivitas keberadaan KPK dalam komite. Sementara itu, Budi Setianto menegaskan bahwa status dirinya di kepengurusan Danantara bukan bersifat personal, melainkan mewakili institusi atau kelembagaan.
Sebelumnya BPI dan Antara mengumumkan struktur kepengurusan lengkap di Jakarta pada Senin 24 Maret 2025. Pengumuman jajaran pengurus disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer Rosan Perkasa Roslani. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, jelang pertandingan Timnas Piala Asia U17, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan akan fokus pada laga ini. Dan dirinya meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu mendukung Garuda Muda menjadi macan Asia di edisi Piala Asia kali ini. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, seusai menghadiri acara penandatanganan kerjasama Denhan Kemenpora, meminta masyarakat tanah air untuk mendukung penuh Garuda Muda di pertandingan 8 besar Piala Asia U17. Dirinya melihat euforia tinggi masyarakat terhadap perjuangan Garuda Muda untuk tidak melakukan tindakan perbandingan satu dengan yang lainnya, guna menjaga mentalitas para Garuda Muda. Erick juga turut menyoroti mengenai pembangunan sumber daya manusia di tubuh PSSI harus ditingkatkan, mengingat 2 tahun lagi masa jabatannya akan segera selesai. Dan jangan kita selalu terjebak pola pikir yang setback membandingkan satu dan lainnya. Kita harus move on ke masa depan. Ya, bahwa sama Kosnova juga hasil dari pembinaan jangka panjang, bukan 1-2 tahun. Dia sendiri punya inspirasi oleh bapaknya yang pelatih gitu. Nah, saya tidak mau ya sepak bola nasional ini dikotomi oleh satu individu termasuk saya. Saya pun 2027 selesai masa jabatannya. Ya, ini yang harus kembali kita sama-sama membangun olahraga sepak bola kita secara sehat, ya, tidak dipecah belah. Ya, saya berharap juga netizen semua jangan mecah belah pemain, ya, jangan mecah belah tim kepelatihan, jangan juga menghukum juga pemain-pemain muda kita dengan tentu, ya, ketika kalah langsung disoraki. Ya, kasihan ini anak-anak masih 17, kasihan. Makanya saya bilang sama Kosnova, matikan sosial medianya. Ya, tidak semua kuat dengan sosial media. Insya Allah saya kuat. Adapun Erick berharap melalui perjuangan Garuda Muda di Piala Asia tidak memandang hasil baik maupun buruk guna memupuk kualitas mental untuk menghadapi berbagai kejuaraan internasional lainnya. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Selain itu, pemirsa, Pemprov Riau bersama Polda Riau juga menggelar Karhutla Fun Run sebagai bentuk untuk mendukung kesehatan dari masyarakat. Selain meningkatkan semangat berlari, acara itu juga menjadi momentum Pemprov memberi edukasi pentingnya mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Kegiatan Karhutla Fun Run digelar di seluruh kota serta kabupaten di Provinsi Riau dan diikuti ribuan masyarakat. Selain untuk meningkatkan minat lari masyarakat, acara itu juga menjadi momentum untuk mengedukasi pentingnya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Terbangunnya budaya sadar dan cinta terhadap lingkungan diharapkan menjadi proyeksi jangka panjang. Tentu yang namanya menggugah perasaan, menggugah minat, menggugah kebersamaan itu kan harus digelorakan terus. Tidak bisa berhenti di sini. Tentu kegiatan-kegiatan bentuknya seperti ini kan penting, bukan hanya hari ini, tapi tentu keberlanjutan. Maka itu kata Pak Kapolda tadi, kita sudah ke Jakarta, bagaimana Jambore Karhutla ini juga kegiatan dan agenda kita dalam rangka menggugah. Kalau menggugah kan harus diperbarui terus, harus dilaksanakan terus, supaya kesadaran masyarakat memelihara lingkungan, kata Pak Kapolda tadi, identitas kita, identitas orang Melayu, orang Riau, umpamanya jangan sampai membuat orang susah. Kalau kita menyumbang asap ke orang, tentu orang menjadi susah. Di sisi lain, Kapolda Riau memastikan pihaknya akan mendukung dan berkomitmen untuk membantu merealisasikan visi Gubernur Riau. Terutama untuk Karhutla cukup membahayakan sekali, maka itu kita harus bersama-sama berkolaborasi di bawah kepemimpinan Pak Gubernur. Kita bisa membuat masyarakat lebih aman, lebih tentram, kalangan dunia usaha juga bisa melakukan investasi di sini, kemudian dampaknya Riau akan tentram ke depan. Terima kasih. Tetap saya konsisten dengan statement saya di Dumai kemarin, bagi pelaku pengerusakan hutan, kita akan melakukan tindakan tegas dan terukur. Orang perorangan, termasuk korporasi, termasuk sampah
yang ada di Pekanbaru ini yang tidak tertangani dengan baik, kita tetap koordinasi dengan Pak Wali Kota, sama-sama kita buat Pekanbaru ini bersih dari sampah. Menurutnya, menjaga alam merupakan tanggung jawab bersama, stakeholder, dan tentunya masyarakat. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa lainnya. Pemirsa, sebuah toko mainan di wilayah Lewiliang, Bogor dilalap si jago merah pada Minggu 13 April 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Insiden ini membuat warga sekitar panik lantaran di dalam toko tersebut tersimpan ratusan petasan yang ikut meledak selama kebakaran berlangsung. Dalam video yang beredar, kebakaran tak hanya menimbulkan kobaran api yang melahap bangunan, tetapi juga disertai ledakan petasan kembang api yang sangat meriah, namun terasa mencekam. Bahkan langit di lokasi kejadian tampak berkilauan oleh kembang api, menyerupai suasana malam pergantian tahun baru. Meski sempat membuat heboh warga sekitar, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah sejumlah petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Namun satu unit ruko mainan hangus terbakar dan hanya menyisakan puing-puing sisa kebakaran dengan kerugian material yang hingga kini masih dalam proses pendataan. Sementara itu belum diketahui secara pasti penyebab dari kejadian tersebut karena masih dalam penanganan pihak terkait. Dari Bogor, Jawa Barat, Adelia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasi terkait peristiwa di mana pijakan lantai anak tangga jembatan penyeberangan orang di Jalan Dan Mogot kilometer 1 Grogol, Jakarta Barat raib digasak komplotan pencuri besi. Menindaklanjuti JPO yang bolong yang juga tentunya membahayakan keselamatan para pejalan kaki, JPO tersebut kini telah dilakukan perbaikan oleh petugas suku dinas marga pemerintah kota administrasi Jakarta Barat. Pijakan plat besi anak tangga JPO di Jalan Dan Mogot kilometer 1 Grogol, Jakarta Barat hilang dicuri tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Dicurinya plat besi tersebut meninggalkan lubang yang tentunya mengancam keselamatan pejalan kaki yang melintas di jembatan penyeberangan orang tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, petugas suku dinas marga Jakarta Barat langsung mendatangi lokasi untuk melakukan perbaikan dengan cara memotong besi plat yang kemudian memasangkannya kembali ke kebijakan JPO yang sebelumnya bolong dan dicuri komplotan pencuri besi. Selain itu, akibat lantai besi JPO yang dicuri ini membuat aktivitas pejalan kaki yang melintas JPO tersebut terganggu, mengingat mereka harus berjalan kaki ke JPO lain yang lokasinya cukup jauh. Nur Hayati, salah satu warga di lokasi, mengatakan pencurian plat besi JPO ini telah terjadi berulang kali dan tercatat sudah 3 kali terjadi, di mana aksi pencurian tersebut dilakukan pada waktu dini hari sekitar pukul 3 dini hari. Bahkan imbas dari JPO yang bolong ini sempat menyelekai pengguna jalan, salah satunya dirinya yang pernah terperosok saat menyeberang JPO tersebut. Nah, jam 3-an, setengah 3 lah, kan sepi. Oh, ibu sendiri buka jam berapa? Saya sendiri, saya mau naik. Kirain saya nggak lubang untuk pas kemarin mau waktu malam Jumat itu.
Berarti masih yang ini? Iya, yang ini yang lubang sekarang. Jumat kemarin? Iya, Jumat. Kedepannya agar tidak terjadi peristiwa serupa, pemerintah Kota Jakarta Barat berencana akan menyiagakan petugas Satpol PP di sejumlah JPO yang rawan dari aksi pencurian lempeng besi untuk melakukan pengawasan dan patroli rutin. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Mojokerto resmi masuk dalam daftar wilayah yang siap untuk memulai pembangunan sekolah rakyat pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf saat melakukan kunjungan ke UPT Pesanggerahan PMKS Majapahit pada Minggu 13 April 2025. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan Kabupaten Mojokerto masuk dalam daftar wilayah yang siap membuka sekolah rakyat tahun ini. Kunjungan Mensos ke UPT Pesanggerahan PMKS Majapahit Mojokerto Jawa Timur pada Minggu 13 April 2025. Sebagai bagian dari rangkaian verifikasi dan survei lokasi yang telah diajukan sebagai calon titik pembangunan sekolah rakyat yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah sekolah berasrama. Karena sekolah berasrama, maka tentu disiapkan juga untuk siswa-siswa ini adalah tempat menginap, kemudian makan, pakaian untuk para siswa itu, ya pakaiannya. Juga hal-hal lain yang dibutuhkan, misalnya alat-alat proses belajarnya. Dengan dimulainya sekolah rakyat di Mojokerto tahun ini, diharapkan akan terbuka jalan baru bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu untuk menggapai masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan berkualitas dan juga inklusif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, harga emas saat ini memang sedang mengalami peningkatan. Meski penjualan emas logam mulia sedang mengalami peningkatan, hal itu justru tidak terjadi pada emas perhiasan. Salah satu penjual emas perhiasan di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, mengaku penjualannya menurun pada saat ini. Menurutnya, masyarakat lebih memilih membeli logam mulia daripada emas perhiasan. Penjualan emas perhiasan menurun drastis saat ini dibanding penjualan logam mulia. Bahkan banyak masyarakat yang justru menjual emas perhiasannya untuk dibelikan logam mulia atau emas batangan. Hal itu dipicu oleh tingginya harga emas batangan saat ini, sementara masyarakat yang masih membeli emas perhiasan disebutnya karena mudah untuk dijual kembali. Kalau buat perhiasan, ya lebih kebanyak yang jual sih, karena kan LM lagi naik. Kalau perhiasan kan istilahnya kalau untuk dijual ya gampang, kalau emas ngikut pasaran agak buat apa? Buat nabung lah, investasi. Kalau perhiasan mah gampang dijual. Makanya dibanding pembeli malah lebih banyak yang ngejual ya saat ini. Ya, lebih banyak jual. Dibanding perhiasan itu perbedaannya paling 80-20%. 80 LM, 20% ini? Iya, perhiasan. Lebih ke LM orang sekarang kan. Perhiasan lebih agak turun. Malah banyak yang jual? Banyak yang jual. Penjualan apa yang ngejual itu kira-kira berapa persen ya? Meningkatnya? Yang mau jual ya? Iya, yang mau jual itu. Kisaran 60 lah, 60% lah. Ya. Terutama apa dari sebelum lebaran atau sampai sesudah lebaran ini masih banyak yang ngejual? Ya, dari sesudah lebaran nih lebih banyak yang jual sih. Kalau sebelum mah lebih banyak beli. Sementara itu, Ria, salah satu pembeli emas ditemui pada Senin pagi di Pasar Palmerah, mengaku sengaja membeli emas saat harga naik ini untuk investasi karena diprediksi harga emas terus akan naik. Wina meyakini investasi emas itu sangat aman dan tidak ribet, jika butuh tinggal dijual dan harganya tidak akan jatuh. Dirinya pun mengaku lebih memilih membeli emas perhiasan karena beragam macamnya dan mudah untuk dijual kembali. Mau beli nih. Nah, Ibu nih tadi beli perhiasan jenis apa nih? Apa namanya? Kalung. Ini kan logam mulia juga lagi naik gitu ya. Nah, apa sih Bu alasannya lebih milih emas perhiasan emas gini daripada logam mulia? Kan lebih mudah lebih mudah dijual beli juga kan. Terus harganya juga naik turun lumayan, kita kalau pas naik kita bisa ini lagi gitu. Jadi itu yang buat alasan Ibu lebih. Iya kan, kita nabung dikit-dikit pas naik kan lumayan juga. Seolah kayak kita nabung aja. Berarti tujuannya untuk investasi? Iya, yang kayak gitu.
Diketahui saat ini harga emas perhiasan beragam, untuk kadar emas 22 karat dibanderol Rp800.000, sementara emas dengan kadar 23 karat dibanderol dengan harga Rp1,3 juta dan kadar 24 karat dibanderol mulai dari Rp1,8 juta. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang kurir narkotika jenis ganja kering siap diedar di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Dan dari tangan tersangka, petugas menyita beberapa paket ganja kering siap edar yang rencananya akan diedarkan di kawasan DKI Jakarta. Tim Opsnal Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap kurir narkoba jenis ganja berinisial YS di gang sempit di kawasan Ciracas, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Saat dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan pelaku, petugas kepolisian menemukan 5 kg ganja kering siap edar yang dibalut menggunakan lakban berwarna coklat. Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Adi Chandra mengungkapkan pelaku berinisial YS mendapatkan barang haram dari seseorang berinisial E dan serah terima narkoba tersebut di kawasan Bulak Ciracas, Jakarta Timur. Adi mengatakan bahwa rencananya 5 kg ganja kering siap edar nantinya akan diedarkan di wilayah DKI Jakarta. Kami dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, Subdit 3, melaporkan pada hari ini telah mengamankan satu orang tersangka dengan inisial Y yang merupakan pengedar narkotika jenis ganja dengan barang bukti sebanyak 5 kg. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari tangkapan sebelumnya yang sudah dilaksanakan pada bulan Februari 2025. Kami Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dari Subdit 3 akan tetap terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Saat ini pihak kepolisian masih memburu seseorang berinisial E tersebut untuk mengetahui siapa pemilik narkotika jenis ganja ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Robai Faham, Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, perdayai pemilik warung dengan modus numpang ke toilet. Pasangan suami istri gasak telepon seluler milik pedagang di Pasar Darurat Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Bahkan aksi pencurian telepon genggam tersebut, pemirsa, telah terjadi 6 kali terjadi di lokasi. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV saat para pelaku melancarkan aksinya di sebuah toko perabotan di Pasar Darurat Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Para pelaku yang merupakan pasangan suami istri ini bersekongkol dengan saling berbagi tugas. Sang suami menunggu di sepeda motor sambil mengawasi di sekitar lokasi. Sedangkan sang istri yang berpura-pura hendak membeli karpet plastik ini melancarkan aksinya dengan modus numpang menggunakan toilet di warung tersebut. Ketika pemilik toko berada di depan sambil menyiapkan karpet yang pura-pura dipesan ini, pelaku kemudian keluar dari kamar mandi dan menggasak satu unit handphone yang tengah tersimpan di atas speaker dalam warung. Menurut keterangan istri korban sang pemilik warung, aksi pencurian ini sudah ke-6 kalinya terjadi di lokasi. Bahkan pada hari pertama Lebaran kemarin, kediamannya juga dibobol kawasan pencuri, di mana laptop miliknya raib digasak pelaku. Ada yang belanja, beli karpet nih. Ada satu perempuan, satu laki naik motor. Laki-laki baju merah udah ada di itulah ya, di fotonya itu. Dia itu bapak lagi meterin, lagi gulung, dia izin katanya sak pipis, kamar mandi. Bapak kan ngadangnya sana. Terus dia masuk, bapak persilahkan masuk. Terus gitu keluar dari kamar mandi, ya sebelum dia masuk dia nyelongok juga ke sini nih, ke etalase ini. Terus dia ngeliat juga ke sini, dari itunya kan kelihatan kan dari CCTV. Dia masuk kamar mandi, terus dia keluar, tangannya ngambil, masuk kantong, lewat lagi di belakang bapak. Begitu aja, terus bapak mau sholat asar, baru dia ingat HP-nya mana, katanya gitu. Terus dia lihat udah nggak ada, dia panggil anaknya. Kalau kita kehilangan HP di sini, ini yang udah ke-6 kali, ya. Nah, waktu tahun yang kemarin, tahun Lebaran kemarin, rumah saya kita pas sholat Id, rumah saya dibongkar, dia orang naik ke atas, ambil laptop, ambil duit, ambil jam tangan, ambil banyak diambil di atas. Nah, karena waktu itu kita belum punya CCTV, belum punya apa ya, kita laporkan juga nggak ada ininya gitu. Nah, udah kejadian itu, baru anak saya bikin CCTV. Nah, kebetulan kejadian kan tahun ini. Tahun kemarin tuh kan laptopnya semua. Nah, kejadian tahun ini, terus anak saya kan, yuk kita bikin ini yuk, katanya gitu. Kita anu di medsos, katanya. Saya kan nggak ngerti yang begitu-gitu, Mas. Saya dengerin aja.
Pasca kejadian tersebut, keluarga korban langsung memposting ke media sosial. Sementara itu, korban juga berencana akan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.